Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar terkait dengan materi persamaan dan pertidaksamaan linear untuk mata kuliah Matematika Dasar. Di materi kali ini sebenarnya merupakan review dari materi-materi sebelumnya yang mungkin pernah teman-teman dapatkan ketika jenjang pendidikan sebelumnya di SMA, ya. Jadi, kita akan lebih banyak mengingat kembali, ya, atau mencoba mereview kembali apa saja yang sudah pernah kita dapatkan ketika di SMA dulu. Oke, sebagai awalan, kita akan mempelajari terkait dengan kalimat benar dan kalimat salah. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ada tiga macam pernyataan. Yang pertama adalah Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, kemudian Jakarta adalah ibu kota negara Filipina, dan yang terakhir adalah kemanakah kamu akan pergi. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada pernyataan di bagian bawah ini, ya, bahwa pernyataan satu dan 4 itu disebut sebagai kalimat benar. Kenapa? Karena kalimat dari pernyataan pertama ini merupakan kalimat yang memang bernilai benar, bahwa Jakarta adalah merupakan ibu kota negara Indonesia. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, itu kita sebut sebagai kalimat yang salah, ya, karena kalimat tersebut memang bernilai salah, di mana Jakarta bukan merupakan ibu kota negara Filipina. Dan pernyataan yang ketiga itu disebut sebagai kalimat tanya. Kenapa? Karena pernyataan yang ketiga ini, kemana kamu akan pergi, itu bukan merupakan kalimat yang benar atau kalimat yang salah. Ya, jadi untuk jenis pertanyaan seperti ini, untuk jenis pernyataan seperti ini, dia dikategorikan sebagai kalimat tanya. Jadi berdasarkan uraian di atas, kalimat yang benar dapat kita simpulkan sebagai pernyataan yang memang bernilai benar. Sedangkan kalimat salah adalah kebalikannya. Dia mengandung pernyataan yang bernilai salah. Berikutnya, kita akan pelajari terkait dengan kalimat terbuka. Silakan teman-teman perhatikan kembali tiga poin yang tertera pada layar ini. Yang pertama, 2x plus 6 sama dengan 79. Ya. Kemudian yang kedua, 3y sama dengan 5. X elemen dari himpunan bilangan asli dan X kurang dari 4. Nah, contoh dari tiga kalimat tersebut, bisakah kita menentukan bagaimana nilai benar atau nilai salahnya? Ternyata pernyataan-pernyataan yang disajikan seperti yang tertulis di sini, dia merupakan pernyataan yang belum jelas. Ya, artinya apa? Kalimat tersebut belum memiliki kejelasan terkait dengan nilai benarnya atau nilai salahnya. Nah, pernyataan yang seperti ini kita sebut sebagai kalimat terbuka. Beberapa istilah penting yang perlu diketahui adalah yang pertama, variabel. Nah, ini mungkin teman-teman sudah banyak eh, ingat gitu ya, apa itu variabel. Variabel adalah sesuatu yang belum diketahui ya dalam kalimat terbuka. Biasanya kita nyatakan dengan suatu simbol ya. Bisa mungkin X, Y, A, B, C atau simbol-simbol yang lain. Kemudian penyelesaian adalah pengganti variabel yang membuat suatu kalimat terbuka menjadi kalimat yang bernilai benar. Ya, mungkin kita lebih familiar dengan istilah himpunan penyelesaian. Ya, karena himpunan penyelesaian ini adalah himpunan dari semua penyelesaian. Jadi dia memuat berbagai macam solusi dari suatu problem yang diangkat. Kemudian ada juga istilah terkait dengan kesamaan dan persamaan. Apa bedanya? Silakan Anda lihat dari contoh yang disajikan. Ya, untuk kesamaan, contoh poin A dan contoh poin B itu sama-sama merupakan sebuah kesamaan. Ya, bedanya adalah untuk yang bagian atas, ya, poin A, itu merupakan suatu pernyataan yang benar, ya, kesamaan yang jenisnya benar. Kemudian poin yang B itu adalah kesamaan ya yang bernilai salah atau pernyataan yang salah. Sedangkan persamaan biasanya dia disajikan dengan memuat suatu variabel. Contoh pada poin A, n plus 5 sama dengan 11. Ya, jadi tetap mengandung hubungan sama dengan, cuma dalam unsurnya ada variabel yang disajikan. Ya, seperti lagi misalkan untuk contoh yang kedua, min 2 sama dengan 5x plus 8. Ada variabel x juga di dalam sini yang menandakan bahwa
ini merupakan suatu persamaan. Kita masuk pada materi berikutnya, ya, yaitu terkait dengan persamaan linear. Nanti di belakang akan ada sesi sendiri terkait dengan materi pertidaksamaan linear. Untuk di awal ini kita akan mencoba mengkaji ulang terkait dengan persamaan linear. Yang pertama, persamaan linear adalah kalimat matematika yang menggunakan tanda sama dengan dan memuat variabel dengan pangkat tertingginya adalah satu. Jadi ini yang membedakan dengan persamaan-persamaan pada jenis yang lain ya. Mungkin teman-teman ada yang ingat persamaan, ada yang namanya persamaan kuadrat ya untuk polinomial dengan pangkat 2 atau persamaan kubik untuk polinomial dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 3. Nah, dalam persamaan linear, dia memiliki ciri khas, yaitu dia memuat variabel ya dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah satu. Nah, sebagai contoh misalkan, contoh misalkan ya, 2x sama dengan 8. Nah, ini juga merupakan persamaan linear ya. Atau bisa kita ubah juga ke dalam bentuk lain. 2x min 8 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa ini merupakan persamaan linear dengan satu variabel. Apakah suatu persamaan linear hanya memiliki atau hanya dibatasi oleh satu variabel saja? Tentu tidak ya. Teman-teman bisa membuat jenis persamaan linear dengan jumlah variabel yang lebih banyak. Ya, contoh misalkan untuk persamaan linear dengan kedua variabel, kita tambahkan ada unsur variabel yang lain, ya, misalkan 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, di sini kita lihat ada dua variabel, yaitu x dan variabel y. Atau mungkin teman-teman mau membuat persamaan linear dengan lebih banyak variabel, itu juga boleh, ya. Jadi tidak terbatas mau satu, mau dua, mau tiga, dan seterusnya. Yang penting, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah satu. Sebagai contoh misalkan, kalau kita punya persamaan sebagai berikut, x kuadrat gitu ya, plus y sama dengan 6 misalkan. Apakah ini termasuk ke dalam persamaan linear? Tidak ya, karena memang di sini ada dua variabel, ya. Salah satunya dia pangkat tertingginya adalah satu, tapi di sini juga ada variabel yang lain yang dibicarakan di mana pangkat tertinggi variabelnya adalah dua, sehingga ini tidak masuk ke dalam persamaan linear. Persamaan linear itu haruslah dia memiliki pangkat tertingginya adalah satu. Nah, kemudian yang kedua, dalam sebuah persamaan terdapat istilah yang kita sebut sebagai ruas kanan dan ruas kiri yang mereka dipisahkan oleh suatu tanda sama dengan gitu ya. Bagian yang kanan misalkan pada contoh ini kita sebut sebagai ruas kanan, bagian yang kiri di sini ini kita sebut sebagai ruas kiri ya. Nah, kemudian yang ketiga, persamaan linear merepresentasikan garis lurus pada bidang koordinat. Nah, ini seperti apa bentuknya? Nah, coba teman-teman ingat kembali sebagai karakteristik gitu ya dari apa namanya dari persamaan linear, ciri khas yang lain selain dia memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah satu, ciri khas yang lain adalah juga dia memiliki visualisasi dalam bentuk grafik gitu ya, atau garis yang sifatnya linear. Jadi garis lurus ya, tidak seperti bentuk yang lain gitu ya. Misalkan kalau pada apa namanya persamaan kuadrat ya kita punya bentuk grafiknya. Nah, mungkin teman-teman lihat ingat kalau persamaan kuadrat dia bentuknya kurva ya. Atau kalau pada persamaan kubik bentuknya wave gitu ya dan seterusnya. Nah, khusus untuk persamaan linear dia merepresentasikan suatu garis lurus pada bidang koordinat. Jadi kalau kita punya bidang koordinat seperti ini, ya ini sumbu mendatar X, sumbu vertikal Y gitu ya, maka persamaan linear itu dapat digambarkan sebagai sebuah garis lurus saja, ya, yang arahnya bisa kemanapun. Contoh seperti ini misalkan, atau seperti ini, ya, seperti ini dan seterusnya, seperti ini dan seterusnya. Ya, jadi
semua bentuk representasi persamaan linear dia pasti merupakan garis lurus pada bidang koordinat kartesius. Kemudian yang terakhir adalah sistem persamaan linear, dia merupakan sekumpulan. Ya, ini yang membedakan dengan istilah persamaan linear. Jadi ada persamaan linear, kemudian ada juga sistem persamaan linear. Nah, apa bedanya? Teman-teman lihat. Kalau misalkan saya punya suatu persamaan linear, katakanlah seperti ini, 2x ya sama dengan 8. Nah, ini kan termasuk tadi adalah persamaan linear dengan satu variabel. Nah, ini ya kita sebut sebagai persamaan linear ya tanpa ada embel-embel sistem di dalamnya ya. Dalam penyelesaiannya atau pencarian solusinya, kita bisa dengan mudah ya menyederhanakan bentuk ini hingga tampak solusinya yaitu x sama dengan 4. Nah, bedakan dengan misalkan kita memiliki persamaan linear dengan unsur yang lebih banyak ya. Contoh misalkan 2x plus 5y sama dengan 10 misalkan ya. Kemudian 3x plus 4y sama dengan 15 misalkan. Nah, kalau kita pandang yang atas saja, ya, ini memang benar dia adalah persamaan linear saja. Di bawah pun juga demikian. Ini dia juga adalah persamaan linear saja. Nah, tapi kalau sudah kita kasih misalkan nih representasi seperti ini, ya ada tanda kurung murawal yang menjadi penciri, maka persamaan linear ini kita sebut sebagai sebuah sistem. Jadi sistem itu menandakan bahwa ada lebih dari satu persamaan linear bisa mungkin dua, tiga, dan seterusnya. Di mana dalam pengerjaannya nanti semua semua persamaan linear ini akan diselesaikan secara bersama. Ya, tidak boleh yang diselesaikan hanya salah satu aja. Ya, jadi harus bersama-sama. Untuk apa? Untuk menemukan solusi yang juga dia akan fit, ya, akan memenuhi ke semua persamaan linearnya. Ya, jadi semisal misalkan ini saya ulang lagi untuk contohnya. Saya hapus dulu, saya ulang contohnya. Misalkan saya punya 2x plus 5y sama dengan 10, kemudian saya punya 3x plus 4y sama dengan 15. Ya, ini persamaan, kita kasih tanda kurung kurawal, maka ketika kita menyelesaikan atau ketika kita mencari solusi ini, misalnya kita sudah dapatkan dua variabelnya adalah x sama dengan sekian gitu ya, dan y sama dengan sekian. Maka solusi ini, nah dia harus fit ya ke dalam semua persamaan yang ada di SPL ini. Baik itu persamaan pertama atau persamaan kedua. Jadi tidak boleh solusi yang yang sudah dicari, yang sudah dihasilkan ini, dia hanya memenuhi ke salah satu saja. Tidak boleh seperti itu ya, karena dalam penyelesaiannya suatu SPL itu dia memang diselesaikan secara bersamaan, sehingga solusinya yang diperoleh pun juga merupakan solusi bersama. Oke, berikutnya kita ingat kembali seperti apa bentuknya. Jadi untuk bentuk umum variabel bentuk umum persama linear satu variabel seperti yang tadi sudah mungkin saya berikan contohnya adalah AX plus B gitu ya. Nah, seperti ini AX plus B. Kemudian untuk dua variabel ada tambahan satu variabel lagi daripada yang atas ya. Jadi AX plus BY ya plus C. Jadi kalau teman-teman lihat di sini misalkan untuk satu variabel A itu merupakan suatu koefisien. Jadi apapun yang nempel gitu ya, kasarannya dengan variabelnya, kita sebut sebagai koefisien. Dan B, karena dia tidak memiliki unsur koefisien di situ, ya, atau dengan kata lain, koefisien yang ada di B, dia memiliki pangkat 0, jadi kayak seakan dia nggak punya variabel gitu ya. Karena sejatinya si B ini, ya, atau persamaan ini, kalau kita jabarkan, nah ini ya, A X pangkat 1 plus B X pangkat 0. Nah, dalam polinomial bentuk lebih lengkapnya seperti ini, teman-teman. Ya, tapi karena unsur yang sebelah sini, ya, pangkat dari 0, apapun itu yang dipangkatkan dengan 0, dia pasti 1, maka kita sebut B-nya adalah suatu konstanta. Gitu ya. Nah, solusi dari suatu persamaan linear satu variabel, dia merupakan satu bilangan real.
Contoh tadi ya, 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. Nah, ini dengan gampang kita bisa mencari solusinya. Jadi solusinya berupa satu bilangan real ya. Sedangkan untuk persamaan linear dengan dua variabel, di sini kita punya lebih dari satu variabel, ada variabel x dan variabel y dengan c-nya kita sebut sebagai konstanta, maka solusi dari himpunan ya, solusi dari persamaan linear dengan dua variabel ini adalah merupakan himpunan pasangan x, y yang mana nanti dia akan membentuk suatu garis lurus. Jadi seperti yang saya bilang tadi, representasi dari SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel ini, kalau kita nyatakan dalam garis, itu kan bentuknya adalah garis lurus gitu ya. Nah, jadi garis lurus ini dia merepresentasikan solusi untuk persamaan linear ini. Apapun titik yang dia nempel dari garis-garis ini, ya, yang dia ada di sepanjang garis ini, kalau dia dimasukkan gitu ya ke dalam ke dalam persamaan linear dua variabel ini ya baik itu persamaan linear dua variabel atau SPLDV gitu ya dia pasti akan fit. Nah, itu kalau satu persamaan linear dua variabelnya ya. Kalau dua, maka dia akan menghasilkan suatu perpotongan, jadinya titik. Nah, jadi basically kalau ada lebih dari satu persamaan linear dua variabel, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu bagaimana garis-garis linear dari masing-masing persamaan linearnya. Nah, masing-masing persamaan linear ini dia memiliki solusi berupa himpunan pasangan X, Y. Jadi misalkan ada satu garis lurus gitu ya, seperti ini. Ya, maka garis ini ya, garis lurus di bidang koordinat ini dia merupakan solusi pada persamaan linear dua variabel itu. Artinya apa? Sekali lagi, titik-titik yang berada di sepanjang garis lurus di koordinat ini, di bidang koordinat ini, kalau dia kita masukkan ke dalam persamaan linear dua variabelnya, nah, maka dia akan memenuhi. Nah, bagaimana dengan bagaimana dengan persamaan linear untuk tiga variabel? Nah, kalau tadi persamaan linear dengan dua variabel, dia akan membentuk garis lurus bidang koordinat atau representasinya ada di bidang dua dimensi. Ya, karena kan kalau bidang koordinat X, Y gitu ya, ini sebagai representasi untuk bidang dua dimensi. Bagaimana dengan tiga variabel? Nah, sama ya, tapi solusinya berupa bidang dalam ruang tiga dimensi, bukan lagi dalam ruang tiga dimensi. Oke, berikutnya sifat persamaan linear. Nah, ini tadi sebagai tambahan aja untuk mengingatkan kembali ya terkait dengan istilah ada semacam ruas kanan, ruas kiri gitu ya. Kita tahu bahwa untuk apa namanya untuk aturan-aturannya dia juga memiliki sendiri gitu ya. Contoh misalkan saya punya 2x sama dengan 8. Nah, ini kan ruas kanan, ini ruas kiri. Nah, semua elemen di ruas kanan, kalau kita pindah ke ruas satunya, maka tanda dari elemennya dia akan berubah gitu ya. Begitu juga dengan semua elemen di sebelah kiri, kalau kita pindah ke kanan, dia tanda elemennya juga akan berubah. Jadi misalkan kalau elemen 8 saya pindah ke kiri, maka dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi 2x min 8 sama dengan 0. Jadi yang awalnya plus, 8-nya plus, pindah ke kiri jadi negatif. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba menentukan nilai variabel dari beberapa persamaan berikut. Ya, jadi basically kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah bentuk lain dari suatu persamaan linear dengan satu variabel. Jadi jangan terkecoh ya, hanya karena mungkin semua elemennya padat, baik di ruang kiri dan ruang kanan, kemudian kita sebut sebagai persamaan linear dua variabel. Tidak. Ya, teman-teman bisa lihat dari elemen yang terkandung di dalamnya, elemen variabel yang ada di dalamnya. Ini masih sama, ya, baik di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kita sebut ini masih sebagai persamaan linear dengan satu variabel ya. Coba kita lihat di sini 7x min 4 ya sama dengan 2x plus 16. Nah, bagaimana cara menyelesaikan atau mencari solusi dari persamaan ini? Nah, kita lihat dengan menggunakan ya aturan yang tadi ada di sini, ya sifat-sifat yang perlu kita perhatikan ini, maka kita akan mendapatkan penyelesaian dari persamaan ini dengan cara mengelompokkan elemen yang serupa. Artinya apa?
yang sama-sama memiliki unsur X, kita gabung dalam ruas yang sama. Jadi 2X pindah ke kiri gitu ya, jadi negatif. Kemudian juga untuk yang konstantanya. 16 di ruas kanan, min 4 kita pindah ke kanan jadi plus 4. Sehingga akan kita peroleh 5X sama dengan 20, atau dengan demikian kita akan mendapatkan solusinya X sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4 ini diperoleh dari mana? Dari 20 dibagi 5. Atau penafsirannya, teman-teman harus paham konsepnya bahwa kita membagi kedua elemen ya di masing-masing ruas ini dengan suatu bilangan yang sama sebagai bentuk penyederhanaan. Jadi unsur kiri kita bagi dengan 5, ya unsur kanan kita bagi dengan 5. Ya ternyata dia bisa mendapatkan bentuk yang paling sederhana yaitu X. Ini kita peroleh X-nya sama dengan 4. Gitu ya, itu prosesnya seperti itu. Kalau akhirnya teman-teman mau menafsirkan sebagai kemudian dibagi gitu ya, dicoret itu boleh. Yang penting teman-teman harus paham konsepnya seperti apa. Nah, begitu juga untuk contoh yang kedua ya, yang B ya, kurang lebih sama dengan yang atas ya. Cuma kalau yang B itu dia lebih kompleks gitu ya, karena ada unsur yang tersimpan dalam kurung. Ya, yang artinya apa? Yang artinya harus kita breakdown dulu. Seperti apa cara breakdownnya ya? Dengan menggunakan perkalian silang gitu ya. Ini minggu sebelumnya sudah kita pelajari ya teman-teman ya. Jadi kita akan dapatkan 10Q dikurangi 5 gitu ya, sama dengan 2Q plus 6. Jadi 5 kita kalikan dengan semua elemen dalam kurung. Begitu juga untuk yang ruas kanan, 2 kita kalikan dengan semua elemen dalam kurung. Kita dapatkan hasilnya seperti ini, ya. Kemudian kita kelompokkan yang memiliki unsur serupa. Nah, sama seperti contoh yang sebelumnya tadi ya. Jadi di sini kita dapatkan 6 ditambah 5. Nah, 10 kurangi 2, 8Q sama dengan 11, sehingga Q-nya sama seperti tadi konsepnya, kita bagi kedua ruas, sehingga kita dapatkan bentuk yang lebih sederhana, sama-sama kita bagi dengan unsur yang sama, ya. Jadi Q-nya adalah 11/8. Oke. Nah, seperti apa penyelesaian dari persamaan linear? Teman-teman lihat kembali. Ya, kita coba ingat kembali pelajaran seperti apa yang dulu pernah kita dapatkan ketika di SMA. Jadi, seperti yang tadi kita ketahui, di sini dalam materi ini kita akan membahas lingkupnya sampai persamaan linear 3 variabel. Sebenarnya mungkin nggak kita memiliki persamaan linear lebih dari 3 variabel? Sangat mungkin ya, teman-teman ya. Jadi persamaan linear itu tidak terbatas pada jenisnya hanya satu, dua, atau tiga saja. Ya, bisa jauh lebih banyak daripada itu. Ya, cuma dalam hal ini kita akan coba batasi terlebih dahulu hanya sampai tiga. Ya, 3 variabel aja. Nah, selebihnya nanti teman-teman bisa coba eksplor lagi ya seperti apa eh, pengembangannya untuk persamaan linear dengan jumlah variabel yang lebih banyak. Nah, contoh seperti yang pertama tadi sudah kita bahas ya bahwa solusi dari persamaan linear satu variabel ini dia adalah sebuah bilangan utuh gitu ya. Jadi contoh misalkan 2X sama dengan 8, ya solusinya adalah suatu nilai atau bilangan. Nah, bagaimana dengan kalau misalkan persamaan linear dengan 2 variabel? Ya, maka penyelesaiannya dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut. Ada substitusi, ada eliminasi, ada grafik. Ya, sebenarnya masih banyak juga metode yang lain yang bisa kita pakai. Cuma di sini kita akan coba mengingat kembali kalau di SMA dulu gitu ya, biar lebih mudah. eh, kita sering kali menggunakan metode-metode ini. Nah, mungkin kalau yang terakhir masih kurang familiar ya, karena biasanya materinya di bagian akhir kalau di SMA ya. Tapi saya yakin dari penggunaan substitusi atau eliminasi, teman-teman sudah mulai bisa mengingat gitu ya, seperti apa tuh penyelesaian persamaan linear untuk 2 variabel gitu ya. Nah, seperti misalkan substitusi dan eliminasi, kira-kira apa bedanya? Sesuai dengan namanya, kalau substitusi berarti dia menggantikan, ya. Kalau eliminasi berarti dia mengeliminasi. Nah, seperti apa bedanya? Nah, coba saya
coba saya carikan gitu ya, contoh soal lain terkait SPLDV ya. Nanti akan coba kita selesaikan dengan menggunakan dua metode yang berbeda, baik substitusi atau eliminasi. Nah, coba saya tulis sini aja ya. Untuk SPLDV, oke, SPLDV ya. Contoh, misalkan saya punya 3X plus 2Y sama dengan 11 ya. Kemudian 2X plus 3Y sama dengan 9. Nah, ini merupakan suatu sistem persamaan linear dengan dua variabel. Kenapa sistem? Karena ada lebih dari satu persamaan linear. Nah, tugas kita sekarang adalah menyelesaikan sistem ini ya agar dicari solusi yang juga fit untuk semua persamaan linear di dalamnya. Nah, kalau pakai substitusi, nah seperti apa? Substitusi. Nah, berarti kita pakai istilah menggantikan. Ya, coba misalkan ini kita sebut sebagai persamaan satu gitu ya. Ini persamaan satu, ini persamaan dua. Ya, kita akan pakai substitusi yang pertama. Jadi dari persamaan satu misalkan, kita akan peroleh ya 3X plus 2Y sama dengan 11. Artinya ini harus kita sajikan ke dalam salah satu variabel aja. Boleh yang X, boleh yang Y gitu ya. Sebagai contoh misalkan kita sajikan dalam bentuk yang X. Jadi 3X sama dengan 11 min 2Y. Kita pindah unsur 2Y-nya ke ruas kanan. Dan sebagai bentuk penyederhanaannya kita akan dapat X sama dengan 11 min 2Y per 3. Nah ini persamaan yang ketiga, si X ini kemudian akan kita masukkan ke persamaan yang kedua misalkan ya. 2X plus 3Y sama dengan 9. Jadi kan ini tadi diperoleh dari persamaan yang pertama. Maka kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Nah, X-nya kita substitusikan ke yang bagian sini. Ya, kita akan dapatkan 2 dikali 11 min 2Y per 3 gitu ya, ditambah 3 dikali Y sama dengan 9. Oke, nah sampai sini kita akan coba menyederhanakan elemen-elemen ini dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan nilai yang sama. Ya, masing-masing ruas kita kalikan dengan apa teman-teman? Dengan 3 misalkan ya, agar penyebut di sini dia bisa hilang ya. Jadi yang kanan dikalikan dengan 3, yang sebelah kiri juga kita kalikan dengan 3. Nah, karena sebelah kiri dia punya dua elemen, ada elemen yang depan dan yang belakang, maka ini masing-masing juga akan kita kalikan dengan 3. Yang depan jadi hilang, ya 2 kali 11 min 2Y, ditambah ini kemudian 3 kali 3Y, gitu ya, sama dengan 9 kali 3. Yang awal juga kita kalikan dengan 3 sebenarnya ya, cuma nggak tambah. Aduh, hilang. Ya, oke, coba kita lanjutkan dulu. Kita ulangi lagi deh ya. 3X plus 2Y sama dengan 3X plus 2Y sama dengan 11. Kemudian 2X plus 3Y sama dengan 9. Ini akan coba kita kerjakan dengan menggunakan substitusi. Ini kita sebut sebagai persamaan satu agar lebih mudah dipanggil ya. Jadi misalkan kita lihat dulu ya dari persamaan pertama diperoleh ya nilai 3X plus 2Y sama dengan 11. Sajikan dalam bentuk X-nya 3X sama dengan 11 min 2Y.
X-nya sama dengan 11 min 2Y dibagi 3. Nah, ini kita masukkan atau substitusikan ya ke persamaan kedua. Dimana persamaan kedua tadi kita punya 2X plus 3Y sama dengan 9. Nah, kita gantikan ke unsur yang X di persamaan kedua ya. 2 dikali 11 min 2Y per 3 plus 3Y sama dengan 9. Nah, di sini bentuknya masih belum sempurna ya teman-teman ya. Masih masih panjang, belum sederhana. Maka kita coba akan sederhanakan dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan suatu unsur yang sama. Ya, terutama untuk menghilangkan penyebut 3 di sini terlebih dahulu. Kita kalikan semua ruas, baik ruas kiri dan kanan dengan nilai 3 ya akan kita dapatkan ya untuk yang sebelah kiri kita kalikan dengan 3. Nah, jadi seperti ini ya, 2 kali 11 min 2Y ditambah dengan 3Y ya sama dengan 3 dikali 9. Oke, kita dapatkan yang sebelah sini 3 elemen yang pertama, 3-nya habis gitu ya. Jadinya dia 2 kali 11 min 2Y ditambah 3 kita kalikan dengan 3, 9Y sama dengan 27. Nah, kita peroleh 22 min 4Y plus 9Y sama dengan 27. Ya, dengan demikian dari sini sudah bisa kelihatan ya, kita kelompokkan yang memiliki elemen sama, min 4Y plus 9Y, konstanta yang 22 kita pindah ke kanan, 27 dikurangi 22. Oke, ya min 4 ditambah 9 dapat 5Y sama dengan 27 kurangi 22 itu adalah 5 sehingga kita peroleh nilai Y-nya adalah 1. Y sama dengan 1 sudah ketemu, kita substitusikan. Nah, namanya substitusi ya, kita substitusikan lagi ke persamaan yang awal atau ke nilai X-nya. Ya, boleh, mana aja. X sama dengan 11 min 2Y per 3. Sama dengan berapa tuh? Kita masukkan 11 min 2 dikali Y-nya 1 dibagi 3. 11 dikurangi 2 per 3. 11 dikurangi 2, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ya, berarti penyelesaiannya dari sini, solusinya adalah X, Y sama dengan 3,1. Artinya apa? Solusi 3,1 ini dia merupakan solusi yang fit untuk SPLDV ini. Jadi kalau dia dimasukkan baik ke persamaan linear yang pertama atau yang kedua, ya pasti si 3,1 ini, si solusi ini dia akan fit gitu ya, mau yang persamaan linear yang atas atau yang bawah. Oke, itu ya untuk yang eh, apa? Untuk yang contoh yang pertama ya, teman-teman. Jadi berikutnya kita akan coba eh, mengerjakan untuk yang eliminasi ya. Seperti apa yang eliminasi? Nah, kalau tadi kan kita sudah mengerjakan substitusinya, berikutnya kita akan mencoba mengerjakan dengan menggunakan eliminasi. Masih dengan contoh yang sama. Kita akan coba tunjukkan apakah memang nanti akan kita dapatkan hasil yang sama gitu ya. Oke, misalkan tadi 3X plus 2Y sama dengan 11 ya. Kemudian ada 2X plus 3Y sama dengan 9. Nah, pakai metode eliminasi. Nah, kayak apa tuh kalau eliminasi? Kita ingat kembali namanya aja eliminasi ya. Jadi dari kedua persamaan ini harus kita samakan salah satu koefisien variabelnya. Boleh dari menyamakan yang unsur X atau menyamakan yang Y. Jadi kita cari
KPK-nya gitu ya. Nah, contoh misalkan nih, kita akan coba mengalihkan, menyamakan untuk koefisien yang X, ya, kita buat dia sama, ya, jadi 6 misalkan. Jadi yang atas kita kalikan dengan 2, yang bawah juga kita kalikan dengan 3. Sehingga akan kita dapatkan seperti apa bentuk yang baru, 6x ya plus 4y sama dengan 22. Kemudian yang bawah 6x plus 9y sama dengan 27. Jadi kalau teman-teman lihat unsur pengali di sini, ini fungsinya adalah mengalihkan semua apa elemennya dengan elemen yang kita kalikan di sini. Ya, jadi dia harus dikalikan dengan semua elemen yang ada dalam persamaan linearnya. Sehingga kita akan mendapatkan suatu persamaan baru yang sebenarnya persamaan yang baru ini pun dia sama gitu ya, sama dengan persamaan yang sebelumnya. Ya, hanya yang membedakan adalah kita bentuk ke dalam suatu bentuk baru sedemikian hingga salah satu persamaan salah satu koefisien dari variabelnya adalah sama. Sebagai contoh misalkan ini kita samakan koefisien x-nya menjadi 6 gitu ya. Jadi akan kita dapatkan 6 kurangi 6 0 gitu ya. Jadi 0x ya. Kemudian 4y dikurangi 9y kita dapatkan min 5y sama dengan 22 dikurangi 27 adalah min 5 ya. Atau dengan demikian kita dapatkan langsung y-nya adalah 1. Nah, cara yang sama kita pakai untuk menyamakan koefisien pada variabel yang y. Nah, tadi di sini udah 2 di bawah 3 ya. Jadi berikutnya kita akan kalikan yang atas dengan 3, yang bawah dengan 2. Sehingga akan kita dapatkan bentuk barunya adalah 9x plus 6y sama dengan 33. Kemudian 4x plus 6y sama dengan 18. Nah, ini kita buat eh, variabel yang y ini dia habis gitu ya. Sehingga harus tanda yang kita cantumkan di sini adalah tanda sedemikian hingga koefisien yang sama ini dia harus bernilai 0. Jadi di sini kita menggunakan tanda negatif, tidak lain tidak bukan, supaya variabel ini, y ini dia sama dengan 0. Sama dengan 0y. 9 dikurangi 4, 5. 5x, ya, sama dengan 33 dikurangi 18, itu adalah 15. Ya, sehingga akan kita dapatkan x-nya sama dengan 3. X, y, jadi solusinya ya X, Y sama dengan 3,1 sama dengan metode substitusi sebelumnya ya itu ya, ya diingat lagi ya teman-teman ya. Jadi untuk eliminasi itu bentuknya adalah menyamakan unsur koefisien pada salah satu variabelnya, kemudian kalau substitusi berarti dia harus memasukkan salah satu elemen ke dalam elemen yang lain. Nah, ada lagi yang kita sebut sebagai metode gabungan. Nah, kalau metode gabungan itu dia teman-teman bisa memasukkan baik substitusi atau eliminasi ke dalamnya. Nah, jadi misalkan di contoh yang ini teman-teman menggunakan substitusi dulu gitu ya. Kemudian nanti teman-teman kerjakan setelah ketemu nilai apa namanya y-nya gitu ya. Kemudian teman-teman kerjakan dengan menggunakan eliminasi untuk mencari nomor X-nya. Ya, atau sebaliknya, di awal teman-teman pakai eliminasi dulu, kemudian nanti di berikutnya menggunakan substitusi. Ya, sini teman-teman bebas untuk bereksplor ya, jadi bisa pakai elim dulu, baru nanti pakai substitusi, atau sebaliknya, pakai substitusi dulu, baru nanti pakai eliminasi. Ya, kemudian eh, selain ini, ada juga yang kita sebut sebagai metode grafik. Nah, seperti apa metode grafik? Nah, ini yang mungkin agak kurang familiar ke teman-teman ya, tapi sebenarnya ini juga dia merupakan salah satu penyelesaian dari persamaan linear. Nah, seperti apa bentuknya? Kita mulai dari sini dulu kali ya. Sebelum kita lanjut ke persamaan linear tiga variabel. Jadi misalkan teman-teman punya persamaan seperti ini, 5x min 7 sama dengan 18. Nah, ini penyelesaiannya langsung ya, karena dia merupakan persamaan linear dengan satu variabel, maka kita akan dapatkan dengan mudah, ya, 5x sama dengan 18 plus 7, jadi 5x sama dengan 25, x-nya sama dengan 5, kan gitu ya.
Untuk persamaan linear satu variabel, dia memang solusinya berupa nilai, nilai utuh gitu ya. Nah, kemudian bagaimana bentuk representasi untuk persamaan linear dua variabel? Nah, ini untuk persamaan linear dengan dua variabel ya, teman-teman ya. Persamaan linear dengan dua variabel. Nah, contoh kita punya persamaan linear dengan dua variabel itu ya, persamaannya adalah 4x plus 5y min 20. Nah, saya tuliskan di sini 4x plus 5y min 20 sama dengan 0. Bagaimana cara membuat representasi visualnya dalam bidang Cartesius? Nah, teman-teman harus ingat kembali bahwa di sini elemen yang disajikan di sini dia memuat elemen untuk sumbu X dan sumbu Y. Ya, ada elemen Y, ada elemen X. Artinya apa? Dia pasti memiliki unsur yang ada ya atau yang dipotongkan pada sumbu X-nya dan ada unsur yang dipotongkan pada sumbu Y-nya. Apapun bentuk persamaan linear, dia pasti bentuknya adalah suatu garis lurus gitu ya. Mau seperti ini, mau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Selama dia berada pada koordinat kartesius, berarti ada suatu titik yang dipotongkan minimal pada satu sumbunya. Jadi contoh misalkan saya punya garis linear seperti ini, ya. Nah, teman-teman lihat, ini kan yang atas, ini kan sumbu Y, ini yang bawah, ini sumbu X. Nah, titik di sini dia merupakan titik potong dengan sumbu Y, titik di sini dia merupakan titik potong dengan sumbu X, ya. Dan seterusnya. Artinya apapun garis yang dia ada di bidang koordinat kartesius, dia pasti akan berpotongan dengan minimal salah satu dari dua sumbu yang ada. Jadi grafiknya itu dia pasti ada gitu ya berupa garis lurus kalau di dalam bidang kartesius. Nah, kemudian sekarang seperti apa cara membuat suatu representasinya? Lihat kembali bahwa titik potongnya ini ya yang mengenai masing-masing sumbunya ini dia memiliki pola. Garis yang memotong di sumbu X, nah pasti dia bentuk polanya, koordinatnya, ya pola koordinatnya adalah X, 0. Dia memotong di sini misalkan saya punya garis gitu ya di Kartesius ini 1, 2, 3, 4. Ya, ini 4,0. Ini koordinat 3,0, ini 2,0, 1,0. Jadi kalau misalkan dia memotong di sini, nah berarti dia memotong di 1,0. Dia memotong di sini, dia memotong 2,0. Dia di sini dia memotong 3,0 dan seterusnya. Artinya apa? Dalam pencarian representasinya, yang pertama kita harus mencari titik potong terlebih dahulu. Titik potong dengan masing-masing sumbunya. Dengan sumbu X, ya, dan juga dengan sumbu Y dan juga dengan sumbu Y. Bagaimana dengan sumbu X? Berarti kalau dia memotong di sumbu X, artinya polanya adalah X, 0. 1,0 K, 2,0 K, 3,0, dan seterusnya. Ya, setengah koma nol. Yang penting nilai Y-nya di sini, karena dia berpotongan memotong di sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Artinya apa? Untuk tipot dengan sumbu X, ini X ya, kelihatan. Memotong dengan sumbu X berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, nilai Y sama dengan 0 ini kita masukkan ke persamaan yang atas ini. Sebut aja persamaan bintang gitu ya. Kita dapatkan 4X plus 5Y min 20 sama dengan 0 atau kita ganti sama dengan 20 sama aja. Kita masukkan, kita substitusikan Y sama dengan 0. Kita peroleh 4X sama dengan 20. Ya, atau dengan demikian X-nya sama dengan 5. Ya, atau koordinat yang terbentuk ketika dia memotong sumbu X, ya, nilai Y-nya 0, X-nya 5, berarti adalah 5,0. Ya. Sementara untuk salah satunya yang lain, ketika dia memotong di sumbu X, bisa jadi dia juga memotong di sumbu Y. Artinya kita juga akan mencari titik potong dengan sumbu Y. Nah, ketika dia memotong di sumbu Y, memotong. Nah, maka apapun pola perpotongan di sini polanya adalah 0, Y. X-nya dia pasti 0.
Ya, jadi ketika X sama dengan 0, 4X plus 5Y sama dengan 20, X sama dengan 0 kita masukkan, kita dapatkan 4 kali 0 plus 5Y sama dengan 20. Dengan demikian, 5Y sama dengan 20 atau Y-nya sama dengan 4. Atau dengan demikian, koordinat perpotongan dengan sumbu Y adalah 0,4. Nah, baru kalau kita sudah mendapatkan ya koordinat perpotongan dengan masing-masing sumbu X dan sumbu Y-nya adalah 5,0 dan 0,4, baru kemudian kita bisa menghapus gitu ya. Kita bisa menggambarkan. Contoh dalam hal ini di gambar ini berarti gambarnya yang satunya itu adalah 5,0. Nah, yang berpotongan di sumbu X, satunya lagi adalah 0,4. Jadi kita hubungkan dengan sebuah garis dari titik potong dengan sumbu-sumbunya. Nah, ini adalah merupakan representasi dari persamaan linear 4x plus 5y min 20. Itu representasi dari salah satu ya teman-teman ya. Salah satu persamaan linear, sorry ini bukan satu ya, ini dua harusnya ya. Dua variabel ya. Nah, persamaan linear dengan dua buah variabel. Nah, contoh seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Contoh kita punya 2x plus y sama dengan 10, kemudian x min y sama dengan 4. Nah, jadi akan kita selesaikan, kita cari masing-masing eh, apa namanya solusi-solusinya baik dari x dan y gitu ya sampai ketemu gitu ya, y-nya sama dengan 2/3, x-nya sama dengan 14/3. Ya, boleh pakai substitusi, eliminasi, gabungan, atau grafik. Nah, bagaimana dengan penyelesaian atau solusi atau representasi dari lebih dari satu persamaan linear dua variabel? Caranya sama dengan yang tadi, ya. Jadi kita harus membuat grafik untuk setiap persamaan linearnya. Jadi misalkan kita punya 2x gitu ya. 2 sini kita punya 2x plus y sama dengan 10. Kita punya 2x plus y sama dengan 10. Kemudian x min y sama dengan 4. Nah, jadi bagaimana bentuk representasinya gitu ya dari sini. Ini persamaan satu, ini persamaan dua. Sama dengan tadi caranya ya. Jadi masing-masing persamaan ini kita harus membuat apa namanya garis grafik linearnya gitu ya. Dari persamaan satu misalkan ya. Ini kita punya tadi 2x plus y sama dengan 10. Nah, ini harus kita cari seperti apa tipe ya dengan sumbu X dan seperti apa tipe dengan sumbu Y ya, tipe dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau tipe dengan sumbu X tadi seperti yang kita ketahui Y-nya pasti 0 sehingga tinggal kita masukkan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan ini, kita dapatkan 2X sama dengan 10 atau Y-nya sama dengan 5. Dengan demikian koordinatnya adalah 0,5. Sorry, ini Y sama dengan 0 ya. Sorry, ini X. Jadi kita dapatkan 5,0. Sedangkan untuk tipe dengan sumbu Y maka X-nya 0. Sehingga kita peroleh ya 2X plus Y sama dengan 10. Ini 0. Kita dapatkan Y-nya sama dengan 10. Berarti koordinatnya adalah X, Y-nya sama dengan 0,10. Itu kalau dari persamaan pertama. Lanjut dari persamaan kedua, kita juga akan mencari masing-masing perpotongan dengan sumbu-sumbunya, ya. Jadi tipe dengan sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Kita masukkan X min Y sama dengan 4. Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan 4. Atau koordinatnya adalah 4,0. Ya. Kemudian untuk tipe dengan
sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0, kita masukkan X, min Y sama dengan 4. X-nya 0, ini 0, berarti min Y sama dengan 4 gitu ya. Atau Y-nya sama dengan min 4. Dengan demikian koordinatnya adalah 0, min 4. Nah, kalau sudah ketemu masing-masing koordinat, ya di sini kita sudah punya ada 4 ya. Nah, di sini dan ini yang terakhir. Maka langkah berikutnya tinggal kita pasangkan ya dalam Kartesius ya. Contoh persamaan pertama tadi punya di 5,0 ya di sekitar sini lah pokoknya ya dan 0,10. Nah, contoh seperti ini. Ini 5,0. Nah, ini kemudian 0,10. Jadi harusnya kita apa namanya kita buat dulu titik-titiknya seperti apa, kemudian kita hubungkan dengan garis gitu ya. Ini biar lebih fleksibel aja. Kemudian untuk persamaan kedua tadi kita juga sudah punya sifat dengan sumbu X-nya adalah 4 ke 4,0 misalkan di sini gitu ya. Dan 0, min 4. Nah, di sepanjang sumbu Y 0, min 4 kan berarti dia ada di bawah ya teman-teman ya, di bawah dari garis yang tengah ini gitu ya. Jadi semisal dia ada di sini, katakanlah ini min 4 ya, atau 0, min 4. Nah, maka untuk garis linearnya dari persamaan kedua bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ya, jadi ini untuk persamaan pertama, ini dari persamaan pertama, garis linear buat persamaan pertama, ini dari persamaan kedua. Nah, kalau sudah digambarkan seperti apa. Kita lihat lagi dari garis linear ini, pasti nanti dia akan membentuk suatu perpotongan. Ya, contoh kalau dalam gambar ini ditunjukkan dengan titik perpotongan dari kedua persamaan di sebelah sini. Artinya apa? Titik ini, nah, titik ini dia menjadi titik solusi. Gitu ya, contoh titik solusinya adalah A, B. Nah, maka A, B ini dia merupakan titik solusi untuk persamaan linear dua variabel yang ini. Artinya apa? Si A, B ini kalau dia dimasukkan baik ke persamaan linear pertama atau kedua, dia akan memenuhi. Ya, nggak bisa dia hanya memenuhi salah satu persamaan linear aja. Dia pasti akan memenuhi ke baik di persamaan linear pertama atau persamaan linear yang kedua. Gitu ya, kalau misalkan kita mau mencari penyelesaian atau solusi dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode yang grafik. Nah, silakan nanti teman-teman dicoba untuk yang contoh mana tadi? Contoh yang sebelumnya ya. Nah, contoh yang seperti ini kita sudah membuktikan dengan substitusi ya, dengan eliminasi. Nah, tinggal dengan grafik nanti bisa teman-teman coba kerjakan ya dengan menggunakan cara yang sama seperti yang sudah kita kerjakan bersama di sini. Jadi, terlebih dahulu harus dicari lagi, ya harus cari dulu untuk garis linearnya atau grafik linear dari masing-masing persamaan. Nah, ini ya contoh dari apa namanya tadi per SPLDV gitu ya, solusi untuk suatu sistem persamaan linear dua variabel. Oh, ini kebetulan eh, kasusnya beda ya teman-teman ya. Jadi ini bukan seperti yang tertulis di sini. Jadi silakan nih teman-teman coba kerjakan ulang ya untuk eh, visualisasi atau representasi grafik linear dari contoh ini seperti yang sudah kita kerjakan bersama. Oke. Nah, berikutnya yang ketiga, persamaan linear dengan tiga variabel. Nah, metode yang digunakan dalam PLTV ini juga ada banyak ya teman-teman ya. Kita masih bisa menggunakan substitusi atau eliminasi, atau kita juga bisa menggunakan eliminasi Gauss, atau kita pakai aturan Kramer. Nah, poin kedua sama ketiga mungkin agak kurang dikenal sama teman-teman ya, karena di SMA dulu mungkin kita tidak banyak menggunakan baik metode yang ketiga atau yang kedua. Terlebih lagi mungkin yang kedua ya, karena biasa baru kita ajarkan di jenjang perguruan tinggi. Ya, kalau yang ketiga mungkin kalau teman-teman ingat ya ketika belajar matriks itu kita kadang menggunakan aturan Kramer ini untuk menyelesaikan suatu matriks yang berukuran
3 kali 4 gitu ya, yang biasa dia merupakan matriks augmentasi. Jadi matriks yang ditransformasikan dari suatu SPL gitu ya. Nah, sementara untuk penyelesaian yang pertama, nah ini sudah eh, pasti semuanya kenal gitu ya. Jadi si substitusi dan si eliminasi ini masih bisa kita jangkau untuk menyelesaikan SPL dengan 3 variabel. Ya, jadi taruhlah contohnya 2x plus 3y plus 4 Z sama dengan 10. Ini PLTV yang pertama ya. Kemudian kita punya lagi X min Y min Z sama dengan 5 misalkan. Kemudian 2X plus 6Y min 7Z misalkan sama dengan 15. Nah, ini kan contoh untuk SPLTV, sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Nah, jenis soal seperti ini masih bisa kita jangkau dengan substitusi atau eliminasi. Cuma yang membedakan adalah tidak terlalu fleksibel. Kenapa? Karena pasti waktu yang dibutuhkan lama, kemudian media yang dibutuhkan juga pasti akan semakin banyak. Ya, maka untuk SPLTV, eh, metode substitusi atau eliminasi ini kurang disarankan. Bisa digunakan untuk menyelesaikan, mencari solusinya, akan tetapi kurang disarankan. Ya, begitu juga untuk persamaan linear dengan variabel yang lebih banyak. Ya, 4 variabel, 5 variabel. Nah, itu sebenarnya baik substitusi atau eliminasi masih bisa kita jangkau untuk menyelesaikan. Cuma yang memang resikonya adalah perlu waktu yang lebih banyak, kemudian media yang lebih besar, media yang lebih banyak. Jadi kita bisa simpulkan bahwa substitusi dan eliminasi ini dia kurang variabel untuk sistem persamaan linear dengan variabel yang teramat banyak. Ya, lebih dari 2 itu sepertinya sudah tidak bagus gitu ya kalau kita menggunakan eh, baik substitusi atau eliminasi gitu ya. Meskipun mungkin masih bisa. Nah, nanti kita akan coba mengerjakan suatu soal gitu ya, akan diberikan suatu penyelesaian dari sebuah soal yang dikerjakan dengan masing-masing 3 metode ini, baik substitusi dan eliminasi, kemudian Gauss dan Kramer. Nah, kalau Gauss ini, yang poin kedua ini, dia memang baru diajarkan pada jenjang perkuliahan ya. Sebenarnya intinya baik kedua sama ketiga, metode kedua, metode Gauss sama Kramer ini dia eh, dasarnya berangkat dari matriks gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin masih ingat dengan matriks, biasanya akan lebih mudah untuk memahami. Nah, pada penggunaan metode Gauss sendiri, sebenarnya masih sangat panjang gitu ya penjelasannya. Karena kalau dalam mata kuliah aljabar sendiri, kita punya beberapa pertemuan untuk khusus membahas Gauss. Jadi dalam hal ini, di semua sesi gitu ya, di mata kuliah dasar, materi kedua ini tidak saya berikan secara eksplisit gitu ya ke teman-teman mahasiswa. Nanti akan saya cantumkan link yang khusus membahas khusus eliminasi Gauss. Ya, silakan teman-teman pelajari secara mandiri untuk eliminasi Gauss itu pakem-pakemnya seperti apa. Ya, nggak akan kita ajarkan dalam sesi kali ini. Jadi hanya sebagai pengantar aja bahwa untuk solusi dari SPLTV itu selain substitusi dan eliminasi juga ada gitu ya teman-teman ya, yaitu adalah eliminasi Gauss. Oke. Nah, sebagai contoh misalkan di sini, nah, kita lihat kembali bentuk umum dari SPLTV, ya, solusinya dia adalah titik potong 3 bidang. Nah, kalau tadi SPLDV, dia adalah titik potong yang tersaji dalam 2 dimensi, ruang 2 dimensi, yang koordinatnya adalah X, Y. Nah, kalau SPLTV, titik potongnya dia berada pada 3 bidang, ya, atau dia memvisualisasikan bentuk ruang 3 dimensi, di mana koordinatnya karena ruang 3 dimensi, ya, maka koordinatnya adalah X, Y, dan Z. Nah, metode penjelasan ada 3, yaitu subti dan elim, Gauss, dan determinan atau Kramer, ya. Nah, di sini ada hal yang lebih penting juga yang mau saya sampaikan bahwa untuk eliminasi Gauss dibanding dengan metode subti elim dan metode Kramer, ya, oh sorry, dibanding dengan substitusi eliminasi, metode eliminasi Gauss dan Kramers ya dengan menggunakan determinan ini dia lebih fleksibel karena running time yang dipakai
ya baik kita mengerjakan secara manual atau dengan menggunakan coding, dengan menggunakan bantuan komputer, dengan bantuan program komputer, dia bisa menghasilkan solusi yang lebih cepat ya teman-teman ya. Jadi misalkan nih dalam aplikasinya teman-teman diminta untuk menyelesaikan suatu SPL dengan 100 variabel misalkan. Jangan menggunakan substitusi atau eliminasi, tapi teman-teman bisa menggunakan bantuan dari program komputer dengan memasukkan algoritma dari eliminasi Gauss ini atau algoritma dari Cramer's rule ini. Itu akan lebih fleksibel ketimbang teman-teman menggunakan substitusi dan eliminasi. Nah, maka itulah kita juga akan memberikan pengantar secara implisit gitu ya, seperti apa Gauss dan Cramer untuk mengingatkan kembali teman-teman gitu ya. Nah, sebagai contoh ini ada soal sebagai berikut ya, tentukan penyelesaian dari sistem SPLTV, sistem persamaan linear tiga variabel sebagai berikut. Jadi ada tiga persamaan linear dengan tiga variabel yang berbeda. Yang pertama akan coba kita selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, di sini kita dapatkan solusinya adalah 2,1,3. Nah, bagaimana penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi Gauss? Jadi tadi kita punya ini ya. Nah, ini ya, X plus Y plus Z sama dengan 6. Coba misalkan kita tuliskan dulu. X plus Y plus Z sama dengan 6. Kemudian yang kedua kita punya 2X min Y plus Z sama dengan 6. Kemudian 3X plus 2Y min Z sama dengan 5. Nah, tadi kan ini ada 3 ya, 3 PL ya, yang tergabung dalam satu sistem persamaan linear 3 variabel ini. Nah, maka kalau kita menggunakan metode Gauss, metode eliminasi Gauss, bentuk SPL ini harus kita ubah ke dalam bentuk matriks yang teraugmentasi atau kita sebut sebagai matriks augmented. Seperti apa? Kita perhatikan unsur koefisien penyusunnya aja. Jadi yang kita ubah, kita transformasikan ke dalam matriks itu yang kita ambil hanya koefisiennya saja. Sehingga dari SPL ini dia akan bertransformasi ke dalam bentuk yang sebelah kiri. Nah, ini namanya adalah bentuk matriks teraugmentasinya. 1, 1, 1, 6, 2, min 1, 1, 6, 3, 2, min 1, 5. Nah, ini adalah suatu matriks dengan ukurannya adalah 3 kali 4. Barisnya 3, kolomnya 4. Nah, setelah itu, dalam metode Gauss ini, kita juga akan mengenal yang namanya beberapa aturan Gauss. Nah, ada 4 aturan Gauss, di mana 4 aturan Gauss ini nantinya akan kita coba apply ke dalam matriks ini sedemikian hingga akan kita temukan suatu bentuk yang menunjukkan matriks identitas di dalamnya. Jadi 1, 0, 0 gitu ya. 0, 0, sorry. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, X, Y, Z. Nah, jadi dari bentuk matriks teraugmentasi yang ada di atas ini, itu nanti dengan menggunakan 4 aturan Gauss, akan kita ubah sedemikian hingga akan muncul suatu bentuk yang baru seperti ini. Jadi yang awalnya elemennya penuh di sini ya, nggak nol, itu akan kita rubah menjadi 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, dan yang paling kanan, di kolom kanan ini, dia langsung menunjukkan hasilnya, teman-teman gitu ya. Nah, contoh yang ada di sini ini merupakan suatu contoh apa namanya? Contoh mudahnya gitu ya. Contoh mudahnya itu maksudnya apa? Jadi yang baru diselesaikan hanya kolom yang pertama. Nah, ini kolom yang pertama yang baru diselesaikan. Dia belum menyelesaikan kolom yang kedua, kolom yang ketiga sehingga belum tampak. Jadi ini adalah hasil apa namanya? Hasil cara cepat gitu ya. Ini belum selesai ya dari penyelesaian ini ya. Nanti akan coba saya sematkan link khusus yang membahas terkait dengan eliminasi Gauss. Silakan teman-teman pelajari untuk bisa memahami bagaimana menggunakan metode eliminasi Gauss untuk menyelesaikan SPL. Nah, nantinya bentuk yang sudah paling sempurna dari eliminasi Gauss ini yang dihasilkan dari sini, dia harus X-nya di sini harus 1, ya, Y-nya harus, X-nya berapa? 2, Y-nya 1,
kemudian Z-nya 3. Sehingga dari bentuk ini akan kita langsung dapat kesimpulan bahwa X sama dengan 2 gitu ya. Y sama dengan 1, Z sama dengan 3. Cuma memang prosesnya untuk merubah dari atas ini ke bawah ini dia sangat panjang, teman-teman. Karena ada 4 aturan yang perlu kita terapkan dalam perubahannya. Gitu ya. Yang ditampilkan di sini ini baru sebagian kecil tahapannya. Jadi belum semuanya ya. Ini kita harus kerjakan ulang, kerjakan sendiri, dan nanti akan coba saya berikan contoh yang lain untuk teman-teman bisa belajar bagaimana sih cara merubah dari SPLTV ini ya sampai ketemu solusinya seperti apa dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Tapi secara khusus nggak akan kita bahas pada momen ini karena ini terlalu panjang. Oke, atau dengan menggunakan Kramer. Nah, dengan menggunakan Kramer juga sama ya, kita akan bentuk matrik koefisiennya. Jadi ini adalah matrik koefisien. Kalau tadi matrik augmentasi, ya kelihatan ya karakteristiknya seperti apa ya. Kalau matrik augmentasi di bagian kolom yang paling belakang, itu dia merupakan konstantanya, konstanta dari SPL-nya. Jadi si 6, 6, 5 di sini ini dalam metrik augmentasi kita sajikan di kolom yang paling terakhir. Sementara untuk penggunaan aturan Kramer, kita cukup merubah bentuk untuk matrik koefisiennya. Jadi yang kita ambil hanya matrik koefisien, sedangkan untuk matrik konstanta kita sebut sebagai vektor yang berbeda. Nah, kalau teman-teman ingat mungkin dulu untuk aturan Kramer gitu ya, kita banyak menggunakan unsur mencari nilai determinan. Nah, sama halnya dengan di sini. Nah, silakan nanti Anda coba pahami dari penyelesaian ini untuk mengingat kembali pelajaran di SMA dulu bagaimana cara menggunakan aturan Kramer dengan pencarian nilai determinan gitu ya. Oke, sehingga kita bisa simpulkan baik dengan menggunakan metode substitusi eliminasi ya atau menggunakan eliminasi Gauss atau menggunakan aturan Kramer sama-sama dia menghasilkan hasil yang sama ya 2 1 3. Oke, seperti apa bentuknya? Nah, contoh ya. Nih, ya ini adalah grafik untuk SPLTV yang tersaji di sini di sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari 3 bidang ini nanti akan ada satu titik potong gitu ya. Satu titik potong yang dia merupakan solusinya. Jadi satu titik potong itu kalau digambarkan seperti ini titiknya 2 1 3. Memang mungkin agak susah memvisualisasikannya karena bentuknya adalah 3 dimensi, tapi dengan menggunakan tools, nah mungkin teman-teman akan bisa lebih terarah gitu ya menemukan bagaimana sih bentuk perpotongannya. Yang jelas, dia pasti memiliki suatu titik potong yang mana titik potong itu nanti pasti merupakan solusi ya yang kalau dia dimasukkan ke dalam SPLTV ini ya. Jadi solusi 2,1,3 kalau dia dimasukkan baik ke persamaan pertama, kedua atau ketiga dia pasti akan memenuhi akan menunjukkan konstanta yang tersebut di ruas kanannya. Oke, berikutnya adalah pertidaksamaan linear. Nah, beda dengan persamaan tadi, kalau pertidaksamaan itu dia merupakan kalimat matematika yang memuat tanda lebih dari, kurang dari, ya, atau lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Ya, sebagaimana bentuk yang dijabarkan di sini ya, teman-teman ya. Jadi, yang berbeda hanya tandanya. Ya, tanda di sini. Oke. Nah, seperti apa bentuk grafik yang tergambar? Jadi sebenarnya konsepnya, kalau dia pertidaksamaan, maka representasinya juga merupakan garis lurus. Jadi meskipun dia adalah satu persamaan, representasinya dia tetap merupakan garis yang lurus. Bedanya adalah solusinya ya letak solusinya. Kalau dia persamaan 2x misalkan ya plus y sama dengan 4, maka solusinya ada di sepanjang garis yang biru ini ya, terus ke atas atau terus ke bawah. Jadi titik-titik yang terangkum di dalam garis-garis ini, kalau dia dimasukkan ke solusi persamaannya, dia pasti akan fit. Nah, untuk yang pertidaksamaan, solusinya itu bentuknya adalah daerah atau area ya. Sebagaimana teman-teman lihat di sini ada yang diarsir bagian yang atas, itu artinya menandakan bahwa daerah arsiran yang di bagian atas ini dia merupakan daerah solusi untuk pertidaksamaan 2x plus y lebih besar sama dengan 4. Nah, kok bisa?
Tahu dari mana gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan itu ya. Tapi sebelumnya di sini kita lihat kembali bagaimana penentuan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier ya. Sebagai contoh misalkan untuk beberapa contoh grafik berikut ya teman-teman ya. Untuk yang atas, nah ini teman-teman lihat bulat dari titik-titiknya dia penuh. Artinya himpunan penyelesaiannya titik A sama titik B itu ikut dalam himpunan penyelesaiannya. Atau kita bisa bilang bahwa solusinya itu berada pada nilai A sampai dengan nilai B atau dituliskan seperti ini. Nah, tapi bagaimana dengan bentuk yang kedua? Nah, ini juga masih sama. Solusinya berada di antara A dan B, cuma nilai A dan B-nya dia tidak ikut. Ya, jadi lebih besar dari A dan kurang dari B. Nah, bagaimana kalau dengan yang ketiga? Ini juga sama ya, masih dengan persekitaran antara A dan B. Cuma yang di sebelah sini, titik A-nya ikut. Ya, sama kayak yang pertama tadi. Titik B-nya nggak ikut. Jadi kurang dari B atau X lebih besar sama dengan A dan kurang sama dengan B. Dan seterusnya sampai yang bawah. Jadi untuk penulisan himpunan penyelesaian dari suatu grafik garis bilangan, teman-teman bisa melihat pada eh, daerah yang menjadi daerah solusinya. Ya, kalau dia ada keterangan sama dengan, contoh lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan, biasanya ya di titiknya itu ditandai dengan titik yang penuh atau titik yang full gitu ya. Tapi kalau dia hanya lebih dari atau kurang dari pada garis bilangan gitu ya, atau bidang kartesius misalkan, itu dia tidak mencakup titik itu sendiri. Jadi biasa titiknya dia adalah bulat kosong atau kalau dalam kartesius misalkan seperti ini gitu ya. Ini AX plus B kurang dari C misalkan. Nah, dia nggak ada unsur lebih, nggak ada unsur sama dengannya, maka tandanya adalah putus-putus teman-teman. Ini putus-putus, bukan lagi garis full ya. Tapi kalau ada sama dengannya, maka dia menjadi garis yang full. Nah, itu yang membedakan ya teman-teman ya, baik di dalam grafik kartesius atau grafik garis bilangan. Nah, ini beberapa sifat yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan ketidaksamaan terkait dengan pemindahan tandanya. Nah, sebagai apa contohnya? Kita lihat di sini. 3x min 4 lebih dari sama dengan 16 plus 8x. Nah, ini mungkin untuk pengerjaannya teman-teman sudah paham semua ya. Cara pengerjaannya ya. Mungkin coba kita selesaikan lagi. 3x min 4 lebih dari 16 plus 8x. Jadi sama caranya seperti tadi di persamaan. Ya, langkah pertama adalah kita coba kelompokkan elemen yang sama, jadi 3x kita kelompokkan dengan 8x, 8x pindah ke ruas kiri jadi negatif, ya 16 ditambah 4, min 4 pindah ke kanan jadi positif gitu ya. Kemudian dari sini kita coba selesaikan, ini jadi min 5x, yang ini jadi berapa? 20. Nah, sampai sini kita coba pahami kembali. Ya, di sini ada unsur negatif pada salah satu ruasnya gitu ya. Boleh ruas kiri, ruas kanan atau keduanya sebenarnya. Yang penting ada unsur negatif dari minimal salah satu ruas. Nah, yang mau kita cari kan nilai X sama dengan sekian atau X lebih dari atau X kurang dari sama dengan sekian gitu ya. Dalam hal ini kita akan merubah bentuk ini ke dalam bentuk X gitu ya. Nah, jadi kalau ini misalkan sama dengan, ya kita tinggal memindahkan 20 dibagi min 5x. Ya, jadi X yang ini jadi 20 dibagi min 5. Berarti berapa? X min 4 kan gitu ya teman-teman ya. Awalnya tandanya lebih dari karena ada unsur negatif yang kita pindahkan, yang berpindah, maka tandanya kita balik teman-teman. Jadi X kurang dari sama dengan min 4. Atau kalau digambarkan seperti ini. Gitu ya untuk penyelesaian dengan menggunakan sifat karakteristik dari pemindahan elemen, tanda elemen ya. Begitu juga untuk yang berikutnya. Nah, ini contoh soalnya lebih kompleks ya, tapi jangan pusing karena cara pengerjaannya cukup dengan mengambil setiap dua elemen di dalamnya.
Jadi elemen pertama dari yang kiri dan tengah kita kerjakan sampai selesai. Kemudian berikutnya poin kedua dari tengah sampai kanan kita kerjakan sampai selesai juga. Baru kemudian kita iriskan keduanya. Jadi kalau yang atas kalau kita bentuk solusinya seperti apa? X lebih besar sama dengan min 4. Nah, ini ada min 4. Ada sama dengan berarti dia penuh ya, min 4-nya ya. X lebih besar sama dengan min 4 berarti dia arah tanda untuk daerah solusinya ke arah kanan gitu ya, sini. Nah, sementara untuk yang poin kedua, X kurang dari sama dengan 2. Nah, seperti apa? Min 4 di sini ya, berarti 2 kan di sebelah kanannya. Contoh di sini misalkan ini 2. S kurang dari sama dengan 2. Ini tandanya penuh ya, karena ada sama dengannya. Maka dia daerah solusinya ke arah kiri. Menandakan nilai kurang dari sama dengan 2. Nah, nah, bagaimana irisan dari apa namanya pertidaksamaan ini? Kita ambil irisannya. Irisannya adalah yang apa dilewati oleh keduanya. Sehingga HP-nya adalah yang merupakan daerah irisannya. X lebih besar sama dengan min 4, X kurang dari sama dengan 2. Nah, inilah HP-nya. Nah, ini ya HP-nya ya, teman-teman ya. Jadi, kalau ada contoh soal semacam ini, maka kita kerjakan satu persatu, kemudian baru nanti solusinya kita coba cari irisannya dari semua solusi yang ada. Nah, apa perbedaan persamaan dan ketidaksamaan linear? Kalau persamaan linear, dia menggunakan tanda sama dengan dan solusinya berupa titik, ya. Sedangkan untuk pertidaksamaan linear, dia menggunakan tanda bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Kemudian solusinya berupa daerah atau himpunan. Nah, contoh ya, mana tadi? Kita kembali ke contoh yang sebelumnya, teman-teman. Bisa dilihat di sini ya, misalkan diberikan suatu pertidaksamaan linear dengan dua variabel, ada dua variabel, 2x plus y lebih besar sama dengan 4. Bagaimana cara membuat representasinya? Jadi caranya adalah pertama, kita eh, hilangkan dulu tanda pertidaksamaannya. Jadi dia sama dengan 2x plus y sama dengan 4 untuk mencari bagaimana garisnya dalam Kartesius. Sama cara dengan yang tadi, kita cari dipot dengan sumbu x gitu ya. Jadi y-nya sama dengan 0, 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 2 ya. Kemudian kita cari juga dipot dengan sumbu y. Nah, berarti dipot dengan sumbu Y nilai X-nya sama dengan 0. Kita dapatkan Y sama dengan 4. Yang atas koordinatnya adalah 2,0. Yang bawah koordinatnya adalah berapa? 4,0. Salah. 0,4 ya. Ini menjadi 0. Oke, 2. Nah, artinya dari sini kemudian karena kita sudah menemukan koordinat-koordinat penyusunnya, ya maka selanjutnya kita bisa mencari tahu bagaimana bentuk representasinya dalam Kartesius. Kita gambarkan Kartesiusnya seperti apa gitu ya. Ya, ini adalah 2,0, ini adalah 0,4. Nah, ini tampaknya grafiknya agak sedikit berbeda karena ada kesalahan kalau yang digambar sini ya, teman-teman ya. Jadi, silakan teman-teman lihat yang digambarkan di sini aja. Oke, kalau titik koordinatnya sudah kita cari posisinya seperti apa, kemudian baru kita hubungkan, teman-teman. Nah, contoh seperti ini. Nah, sudah kita hubungkan. Nah, di sini dia akan menunjukkan dua daerah yang berbeda. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sini
kita akan coba cari tahu mana daerah yang menjadi daerah solusinya. Apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan dengan cara mencari titik uji, menggunakan titik uji. Nah, titik uji ini dia didapatkan bebas ya, ambil dari titik manapun, baik di daerah yang sebelah kiri garis atau di sebelah kanan garis gitu ya. Misalkan kita ambil yang gampang 0,0. Nah, 0,0 ini kita masukkan ke dalam pertidaksamaan yang awal. 2x plus y lebih besar sama dengan 4. Ya, 0,0 misalkan. 2, 0 plus 0. Nah, ini ya. 0 lebih besar sama dengan 4. Apakah statement ini benar? Ternyata ini salah. Maka pemilihan tanda untuk titik uji tadi, karena dia menghasilkan statement yang salah, maka yang menjadi daerah solusinya adalah daerah yang di sebelah satunya, di sebelah atas. Jadi dengan demikian, tanda panah di sini menunjukkan bahwa daerah solusi dari 2x plus y lebih besar sama dengan 4 di bagian yang atas, sebagaimana yang tergambar di sini ya. Cuma ini agak keliru mungkin ya. Nanti silakan Anda gambar lagi ya. Oke, itu ya sebagai contoh. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau menyelesaikan ya S P L oh sorry, bukan SPLDV ya, SPTLDV, sistem pertidaksamaan linear dengan dua variabel ya. Maka caranya adalah kita cari dulu masing-masing garisnya seperti apa dan daerah solusinya seperti apa, baru nanti baru nanti kita bisa mencari tahu seperti apa daerah solusi irisannya. Ya, contoh misalkan, coba kita ambil di contoh sebelumnya. Nah, tadi seperti ini ya. Misalkan ini kita kemudian punya eh, contoh untuk SPTLDV-nya ya 2x plus y lebih dari sama dengan 8 misalkan ya. Kemudian x min y lebih sama dengan 1 misalkan. Jadi kita coba modifikasi kembali ya. Nah, ini. Nah, dari sini setelah kita dapatkan masing-masing garisnya, kemudian berikutnya adalah kita mencari tahu titik uji. Buat apa? Buat menentukan daerah solusi irisannya. Jadi karena dia lebih dari satu pertidaksamaan linearnya, maka dia pasti memiliki daerah solusi yang merupakan daerah irisan. Nah, sebelum itu kita bisa mencari tahu terlebih dahulu daerah solusi untuk masing-masing PTL-nya. Jadi contoh nih, untuk yang biru dia mencirikan untuk X min Y sama dengan 1 gitu ya. Maka untuk yang biru ini kita cari tahu di mana daerah solusinya. X min Y awalnya kan lebih besar dari 1 gitu ya. Nah, misalkan kita coba titik uji yang berada di bawah ya si 0,0. 0,0 kita masukkan 0 min 0 lebih dari 1. Apakah dia eh, hasilnya benar, statementnya benar, ternyata salah. Maka pemilihan titik 0,0 untuk menguji garis eh, pertidaksamaan linear yang ditunjukkan dengan warna biru ini, ya dia tidak punya solusi di bagian yang ada titik ujinya. Jadi solusinya ada di bagian atas, atas dari eh, garis linearnya. Begitu juga untuk yang bawah, yang garis kuning. Tadi kita punya pertidaksamaan linearnya adalah 2x plus y lebih besar sama dengan 8. Kita coba menggunakan titik uji yang sama, ya. Boleh berbeda sebenarnya ya penggunaan titik ujinya ya. Boleh suka-suka ya. 0,0 kita masukkan 0 lebih besar sama dengan 8. Posisi di sini untuk menentukan daerah yang sebelah kiri garis kuning ini, apakah dia menunjukkan garis solusi. Ternyata karena di sini statementnya salah, maka daerah yang ditunjukkan yang berisi titik uji di sini dia juga bukan merupakan daerah solusi. Maka yang kita arsir sebagai daerah solusi adalah daerah di sebelah kanan garis kuning. Atau kalau saya pertegas dengan garis arsiran gitu ya, ini adalah daerah solusi untuk pertidaksamaan linear yang kuning ya. Kemudian yang atas ini
Ini adalah solusi untuk pertidaksamaan linear yang bawah. Nah, di antara dua daerah solusi ini pasti ada yang menjadi irisan dari keduanya. Sebagai contoh, misalkan kalau dalam hal ini, kita mendapatkan daerah irisannya dibatasi oleh garis yang ada di sini. Straight, straight gitu ya. Jadi, daerah irisannya itu dia berada di, gimana teman-teman? Di sini ya. Nah, di sini ya. Ini adalah daerah irisannya. Jadi yang dibatasi oleh garis ini, nah, ini dia merupakan daerah irisannya. Artinya apa? Semua titik, ya, semua titik yang dia ada di sepanjang garis ini, nah, kemudian di atasnya sini, nah, dia kalau dimasukkan ke dalam dua pertidaksamaan linear ini, dia pasti akan fit, akan memenuhi. Ya, jika tidak percaya mungkin Anda bisa buktikan saja nanti gitu ya. Ambil sembarang titik yang dia ada di atas atau di dalam daerah solusi irisan ini, kemudian masukkan entah baik ke atas atau ke bawah, dia pasti akan memenuhi atau akan benar gitu ya statement pertidaksamaannya. Nah, itu contoh untuk pencarian solusi dari SPLTV. Ya, jadi kalau sorry, dari SPTLDV ya, sistem pertidaksamaan linear dengan dua variabel. Jadi bentuknya itu adalah daerah atau himpunan gitu ya. Caranya bagaimana? Ubah bentuk persamaan terlebih dahulu, tentukan titik uji gitu ya. Jadi kalau sudah ketemu masing-masing garisnya seperti apa, baru ditentukan titik ujinya ya di salah satu daerah. Kemudian arsir. Ya, dari pernyataan itu Anda cari kebenaran seperti apa. Jika sesuai, maka daerah yang berisi titik uji itu adalah merupakan daerah penyelesaian. Jika tidak sesuai, maka daerah satunya yang tidak memuat titik uji itu merupakan daerah penyelesaian. Nah, berikutnya bagaimana aplikasi dari persamaan dan pertidaksamaan linear ini dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak ya contoh aplikasinya ya. Bagaimana misalkan yang ditunjukkan dalam soal berikut gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari aplikasi persamaan linear ya. Atau mungkin kalau dalam SMA dulu teman-teman sering dengar istilah kayak misalkan nih contohnya, ibu membeli satu buku, pensil ke warung dengan harga 20.000 misalkan. Kakak membeli dua pensil dan dua buku ke warung dengan harga 20.000. Berapakah harga satu buku dan satu pensil? Kan seperti itu ya. Itu kan adalah merupakan contoh yang paling sederhana dari suatu SPL gitu ya. Atau kalau bentuk SPTL-nya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada karakteristik kita mencari tahu berapa nilai maksimum dan minimumnya yang ditunjukkan oleh tanda pertidaksamaan lebih dari dan kurang darinya. Ya, jadi kalau ada keterangan berapa jumlah maksimum, nah itu berarti jumlah maksimum itu dia menandakan bahwa tanda yang diaplikasikan itu merupakan tanda kurang dari sama dengan karena jumlahnya dia merupakan jumlah maksimum gitu ya dan sebaliknya ya. Atau contoh seperti ini yang mungkin lebih familiar ya teman-teman ya. Contoh X itu menandakan banyak kartis kelas 1, Y menandakan banyak kartis kelas 2. Kemudian kita susun seperti apa SPL-nya, kita kerjakan dengan menggunakan subti dan eliminasi misalkan gitu ya, kita gambarkan grafiknya, baru kita cari titik potong secara aljabar. Sampai ketemu, oh ternyata perpotongan antara SPLDV di sini sistem bersama linear dua variabel menghasilkan solusi berupa titik. Beda lagi ceritanya kalau misalkan dalam hal ini bukan SPLDV. Jadi misalkan ini kita modifikasi gitu ya ke dalam bentuk SPT ya TLDV sistem pertidaksamaan linear dua variabel, maka bentuknya bukan lagi titik lagi, tapi dia merupakan daerah solusi. Nah, silakan teman-teman coba explore sendiri ya, kita kembangkan lagi dari contoh-contoh yang tadi sudah dijabarkan. Itu aja mungkin untuk hari ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Silakan teman-teman coba pelajari kembali seperti apa materi terkait ini. Bisa dengan membuka-buka kembali pelajaran ketika SMA dahulu gitu ya
atau dengan mempelajari ulang semua bentuk soal yang sudah terangkum dalam materi ini, karena matematika itu sifatnya bukan membaca ya teman-teman ya, tapi harus berlatih. Jadi mau nggak mau teman-teman harus banyak berlatih dalam mata kuliah matematika dasar ini supaya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Oke, akhirul kalam itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.